Di tengah guyuran hujan, Eza Gionino didampingi kuasa hukumnya menyambangi kantor Polrestro Jakarta Selatan kemarin guna menjalani tanggung jawabnya, yakni wajib lapor yang kerap ia lakukan pada hari Selasa dan Kamis. Dengan berbasa-basa, Eza mantap menunaikan kewajibannya itu. Basah. Kita begini ya, kalau Eza itu kan seperti apa yang saya awalkan itu ya. Soal proses hukum itu kan, panggilan itu kan bisa lewat surat, bisa lewat lisan. Dan itu kita komit. Anytime kita pasti hadapkan. Saya pasti hadapkan itu, Eza. Sebab kalau tidak kan saya yang jadi masalah. Karena saya yang harus menghadapkan dia. Jadi bagi kami panggilan itu bisa lisan, bisa tertulis. Dan kami akan tetap menghadapkan dia. Tak berselang lama, mantan kekasih Eza juga hadir di Polrestro Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya. Apakah Eza dan Ardina Rasti akan dipertemukan berkaitan dengan pengaduan Rasti ke Polrestro Jakarta Selatan beberapa hari lalu itu? Bentar ya, Mas. Dikit dong. Hari ini sih aku niatnya kan mau ketemu sama Rasti tadi ya. Kita berniat mau ketemu sama Rasti. Ya, nunggu mulai dari pagi ya kita. Dari pagi dari jam 10 sampai sekarang. Ya mungkin dia lagi sibuk atau apa juga saya nggak tahu. Saya nggak sempat ketemu sama sekali tadi. Ya niatnya sih saya pengen ketemu, cuman nggak sempat ketemu. Iya, saya nggak tahu sama sekali alasan apa atau kenapa juga saya nggak tahu gitu ya. Mungkin ya saya sih berpikir mungkin karena dia harus syuting atau gimana ya gitu setelah ini. Keberadaan mantan kekasihnya di Polrestro Jakarta Selatan itu telah diketahui Eza. Ia pun berharap kalau kemarin akan menjadi momen penting baginya jika dirinya memang benar-benar dipertemukan dengan mantan kekasihnya itu. Sayang, harapan Eza untuk bertemu tak bersambut karena usai pemeriksaan kemarin, wanita berambut panjang itu memilih tak bersuara dan langsung pergi meninggalkan kantor Polrestro Jakarta Selatan. Tak beberapa lama, Eza pun muncul usai menjalani wajib lapornya. Depannya. Ngomong si Rasti. Apa ya ketemu mantan pacar yang dilakuin apa gitu. Enggak lah, ya cuman biasa aja gitu. Niat saya tadi mau ketemu dia cuman ya mau ya seperti biasa aja, kayak udah lama nggak ketemu, pengen ketemu, udah gitu aja. Jadi nggak mau membahas apapun juga, enggak kok. Jadi kami akhirnya tadi menanyakan kepada Kak Asad, jadi kemana sih kok kita dari tadi itu, waduh Bang, sepertinya dia belum siap menerima. Kenapa belum siap? Kita bilang kan kami ini tidak ikut serta di dalam pertemuan, biar mereka berdua gitu kan. Tidak jauh berbeda dengan wajib lapornya yang sudah Eza jalankan pada pekan kemarin, kali ini Eza tetap mengeluhkan kondisinya yang lelah. Kelelahan Eza itu disebabkan karena dirinya merasa terpojok dengan pemberitaan tentang dirinya akhir-akhir ini hingga membuat dirinya stres dan merasa terbebani. Gue sih capek banget hari ini. Hari ini panjang banget kan, melelahkan sekali lah. Ya paling ini kenapa posisinya sekarang aku makin tersudut aja gitu, makin terpojok lah itu yang mungkin bikin makin capek pikiran lah pastinya. Ya itu capek doang sih ya. Tapi kalau untuk mengganggu atau apapun sih enggak. Awas Bang Aksan. Sebagai orang yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya, Eza memang berharap jika di tengah konfliknya yang terus bergulir ini, ia dan sang mantan bisa duduk bersama. Tak heran, ia sangat kecewa lantaran batal bertemu dengan mantan kekasihnya itu. Lantas, adakah ungkapan khusus yang akan diucapkan Eza bila bertemu dengan mantan kekasihnya itu?
kecewa ya, cuman ya pasti masih banyak waktu lah untuk itu. Enggak, yang jelas bukan soal tentang itu ya gitu, tapi kita akan Mau bertemu dulu lah ya. pengen ketemu dulu gitu. Ketemu aja belum, ngapain bahas yang lain. Kalau ini kan soal perasaan ya, jadi itu semua pasti akan berlangsung dengan di saat aku ketemu sama dia. Jadi kalau untuk diomongin pasti ya nggak tahu. Konflik yang melilit Eza ini memang belum menemui muara. Di antara usahanya agar bisa menyelesaikan persoalan ini dengan bijak, tim kuasa hukum Eza masih tetap berupaya untuk terus mempertemukan Eza dan mantan kekasihnya itu guna mengurai persoalan yang telah masuk ke ranah hukum ini. Mungkinkah Eza akan berdamai dengan mantan kekasihnya itu? Kan? Karena dari Eza kan ingin persoalan ini kalau bisa selesai di mana proses hukumnya itu kan bisa di penyidik, bisa di penuntut umum, bisa di pengadilan, tapi yang di depan mata kita ini kan di penyidik. Ya kalau bisa kan bisa diselesaikan sini, tergantung mereka dulu. Yang bertemu hanya mau mempertemukan mereka yang katanya satu seperti ini, satu yang tidak. Ya biar mereka bicara, biar kita tahu gitu. Kalian berdua yang benar gimana sih ngomongnya? Itu aja, kita mau mengatakan itu aja. Soal nanti proses hukum kan tidak mungkin kita intervensi. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Setelah menyaksikan kelanjutan kasus yang melibatkan nama aktor Eza Gionino, kabar Was-Was selanjutnya datang dari kasus penculikan gadis kecil putri penyanyi dangdut Nazar Sungkar. Tak kunjung menemukan titik terang atas hilangnya sang putri tercinta, Nasar dan Musdalifah dibuat panik lantaran ditemukannya sebuah foto sang buah hati sedang dalam kondisi terikat yang diduga dikirim oleh sang penculik. Lantas apa maksud dibalik kejadian tersebut? Dan benarkah jika hati Musdalifah semakin dirundung oleh perasaan sedih yang mendalam pasca melihat foto tersebut? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.